Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini saya akan memberikan presentasi tentang strategi kuliah dan kiat sukses selama kalian menjadi mahasiswa di jurusan Teknik Mesin Unram. Di bagian akhir dari presentasi ini saya juga akan memberikan tentang materi etika selama menjadi mahasiswa. Perkenalkan, saya adalah Hendri Saketira. Saya adalah salah seorang dosen di jurusan Teknik Mesin Unram. Dan saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi sekretaris di jurusan Teknik Mesin. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ada dua hal yang bisa kalian lakukan selama mahasiswa. Apakah kalian ingin berujung sebagai mahasiswa yang drop out atau DO, ataukah kalian ingin menjadi seorang mahasiswa yang sukses? Di jurusan Teknik Mesin Unram atau di semua program studi di Unram pada umumnya, di 4 semester awal akan diadakan evaluasi, ya. Jadi pada 4 semester pertama akan dievaluasi jumlah SKS yang kalian telah tempuh. Jika jumlah SKS di dalam 4 semester pertama itu kalian hanya meluluskan kurang dari 40, dan dari SKS yang telah diluluskan itu IPK-nya atau indeks prestasi kumulatifnya kecil dari 2,0, maka kalian dipastikan akan kena DO. Tetapi sesungguhnya syarat ini sangat ringan. Kenapa? Karena di semester 1 kalian akan mendapatkan 21 SKS. Di semester 2 sekitar 21 juga, atau 20, atau bahkan lebih dari 21 tergantung dari IP di semester 1. Jadi kalau misalkan di semester 1 dan di semester 2 kalian sungguh-sungguh belajar, itu artinya kalian sudah menempuh lebih dari 40 SKS. Jadi sebenarnya sangat ringan untuk lolos dari dropout itu. Oleh karena itu saran saya adalah sungguh-sungguhlah belajar sehingga di semester 1 dan semester 2 kalian semua luluskan semua mata kuliah yang ada, dan IPK-nya harus di atas 2,0. 2,0 itu artinya kalau semua nilainya C. Kalau di semua nilainya A, maka 4,0. Ya. Kemudian dropout juga bisa terjadi kalau kalian menempuh kuliah dari lebih dari 7,5 tahun. Itu kan waktu yang sangat lama. Sementara normalnya kuliah itu ditempuh dalam waktu 4 tahun. Jadi 7,5 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Jadi sangat longgar. Nah, kalau begitu, kalau kalian tidak ingin menjadi seorang mahasiswa yang DO, tentunya pilihan lainnya adalah menjadi mahasiswa yang sukses. Artinya, selesailah kuliah dalam 4 tahun, atau bahkan kurang, atau 3,5 tahun. Tempuhlah IPK atau raihlah IPK dengan nilai di atas 3,0. Kuasailah bahasa Inggris, ya, atau salah satu aplikasi software keteknikan, misalnya Inventor. Kalau kalian bisa menempuh ini atau mencapai hal-hal ini, itu akan menjadi salah satu kredit poin yang penting, nilai plus bagi kalian jika ingin mencari pekerjaan setelah lepas dari jurusan Teknik Mesin Unram. Ya. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama kalian kuliah di jurusan Teknik Mesin Unram. Ya. Pertama, ikutilah kuliah dengan baik, yaitu hadirlah perkuliahan dengan rutin. Nah, karena sekarang dilakukan secara daring, ikutin kuliah itu secara daring, ya. Nanti kalau kuliah secara normal, ikuti setiap perkuliahan di kelas. Jangan sampai kalian melalaikan atau tidak masuk dalam perkuliahan. Catatlah materi yang diberikan. Berpartisipasilah dalam kelas. Sediakan waktu untuk belajar atau mengulangi materi. Jadi selepas kuliah, jangan langsung santai, tapi ulanglah sedikit, ya, materi yang sudah diberikan sehingga tidak lupa.
Dan jangan sama sekali menunda-nunda sesuatu ya. Kalau ada yang bisa dikerjakan segera, lakukan segera. Kemudian bersosialisasi. Nah, ini penting ya. Bersosialisasi dengan teman. Jadi libatkan diri dalam tim atau klub. Ya, ada banyak wadah bagi kalian untuk mengembangkan diri di Universitas Mataram ini. Ada banyak perkumpulan ya atau himpunan-himpunan. Ikuti ya. Tetapi jangan lupa untuk tugas pokok kalian adalah belajar. Hadiri kegiatan akademik yang ada di kampus sudah. Atur jadwal dengan baik apabila kalian ikut dalam berbagai perkumpulan yang ada. Jadi jangan sampai melalaikan tugas pokok kalian. Cari teman baru itu penting ya. Kemudian pertimbangkan apakah perlu bergabung dengan himpunan mahasiswa. Nah, ini faktor ketersediaan waktu kalian ya. Apakah kalian merasa punya waktu untuk bergabung? Silahkan. Tapi kalau tidak cukup waktu untuk bergabung dengan kepengurusan himpunan, sebaiknya jangan. Kemudian siapkan diri agar lulus kuliah. Jadi tentukan mata kuliah yang tepat, terutama mata kuliah pilihan. Nanti pada semester 7 kalian akan diberikan kesempatan untuk memilih mata kuliah pilihan. Catatlah progres belajar, carilah kesempatan magang ya. Kemudian istirahat yang cukup itu perlu ya, jangan sampai terlalu sering belajar melalaikan istirahat. Kemudian sikap atau attitude itu sangat penting ya, karena akan sangat berpengaruh sejauh mana Anda dapat berhasil atau sukses. Bukan hanya sewaktu kuliah, tetapi sikap itu sangat penting sewaktu kalian nanti ada di perusahaan atau instansi jika setelah lulus nanti. Berikutnya ada beberapa nasihat yang bisa saya sampaikan adalah lakukan time management, sudah saya sampaikan tadi dengan baik ya. Buatlah kelompok studi belajar. Ini bagus sekali jika kalian mengalami hambatan di dalam mengerti akan sesuatu pokok materi. Dengan kelompok belajar itu bisa diselesaikan. Kelola stres atau tekanan dengan baik karena kemungkinan akan banyak sekali tugas yang akan kalian temukan atau hadapi nanti selama kuliah. Jadi kelola stres ya. Jangan terlalu tertekan. Kemudian lakukan sesuatu dengan seimbang. Jadi melakukan sesuatu dengan seimbang akan menjaga kestabilan dalam melaksanakan perkuliahan. Itu penting ya. Kemudian selain itu sebagai mahasiswa kalian juga diberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas kalian di dalam wadah yang disebut dengan program kreativitas mahasiswa. Ini diselenggarakan oleh Dikti atau Pendidikan Tinggi, di mana kalian diberikan kesempatan untuk menuangkan ide kalian di dalam sebuah proposal, lalu diajukan ke pemerintah, dalam hal ini Dikti, dan jika dinyatakan layak, maka akan mendapatkan sejumlah dana tertentu yang kalian bisa gunakan untuk pengembangan ide atau gagasan yang kalian miliki. Dana yang diberikan juga lumayan ya. Jadi usahakanlah ikut dalam program PKM ini. Nah, sekarang apa sih sebenarnya karir teknik mesin? Yang pertama, seperti apa sih sebenarnya teknik mesin itu? What is mechanical engineering? Jadi teknik mesin itu sebaiknya mengerti ya beberapa hal atau beberapa poin-poin tertentu yang penting untuk diketahui. Misalkan understanding of core concept. Jadi mechanical engineering atau teknik mesin akan mempelajari hal-hal mekanik ya atau kinematika, belajar tentang termodinamika atau ilmu material dan juga struktur analisis ya. Di samping itu di teknik mesin juga akan mempelajari CAD atau computer aided design atau biasa disebut juga computer aided engineering. Jadi yang berbasis komputer ya, pengerjaan sesuatu desain dengan basis komputer. Kemudian juga produk life cycle management, jadi mempelajari tentang manajemen life cycle produk yang sudah dihasilkan.
Di sini nanti titik beratnya pada mata kuliah yang terkait dengan produksi. Ya. Di dalamnya juga ada analisis manufaktur, kemudian ada juga equipment industrial, jadi peralatan-peralatan industri atau peralatan-peralatan mesin pada industri. Mempelajari juga heating and cooling system. Jadi ada banyak hal yang akan dipelajari di teknik mesin ini. Kemudian berikutnya adalah karir ya. Karir yang bisa ditempuh atau kalian lakukan atau dapatkan setelah lepas dari teknik mesin. Misalkan di bidang desain ya, ada banyak, atau di bidang produksi, atau di bidang perawatan, atau di bidang perencanaan, planning, atau di dalam bidang pemasaran dan yang lainnya. Jadi ada banyak ruang lingkup bidang-bidang pekerjaan yang bisa kalian lakukan atau kalian bisa aplikasi selepas dari teknik mesin Undram ini. Berikut ini adalah gambaran secara umum sebenarnya tentang teknik mesin ya, atau apa saja yang akan kalian pelajari yang bisa kalian pahami nanti selama teknik mesin. Jadi walaupun misalkan selama kuliah di teknik mesin ini tidak dipelajari secara keseluruhan atau secara mendalam, tetapi dengan belajar mandiri sebaiknya kalian juga bisa mengerti hal ini secara utuh. Misalkan tentang sistem kontrol atau kendali, atau tentang sistem elektronik, atau sistem mekanis, atau tentang hal-hal komputer yang berkait dengan komputer. Karena kita sudah masuk dalam era 4.0 ya, bahkan sebentar lagi 5.0. Nah, digital, jadi di bidang komputer akan ada yang perlu dipahami tentang sistem kontrol digital atau mechanical CAD tadi, computer aided design. Nah, semua itu membangun apa yang disebut dengan mekatronik. Dan semua ini diaplikasikan di dalam banyak hal, misalnya otomotif, di bidang aerospace, medical, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, yaitu tentang kode etik. Nah, ini perlu disampaikan karena ada banyak sekali masukan dari stakeholder bahwa selain pengetahuan atau kemampuan di dalam menyelesaikan suatu persoalan teknis di lapangan oleh seorang mahasiswa, dibutuhkan juga etika yang baik, karena yang disebut dengan soft skill. Jadi bukan hard skill saja, tapi soft skill itu penting sekali. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan secara garis besar saja tentang etika selama kalian menjadi mahasiswa, yang mana kode etik mahasiswa ini sudah dituangkan di dalam Peraturan Rektor Universitas Mataram. Nah, berikutnya saya di dalam peraturan-peraturan ini saya ada beberapa loncat, saya skip, ya. Saya menampilkan saja hal-hal yang utama. Yang pertama adalah tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa kalian memiliki hak, ya. Yang pertama misalnya menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. Jadi kalian bebas melakukan hal-hal tentang akademik, tetapi harus secara bertanggung jawab, yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akademik. Ya. Kemudian berhak juga untuk mengikuti proses belajar, berhak untuk memperoleh layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, juga dapat menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, ya. Tetapi dalam hal itu semua, kalian berkewajiban untuk menjaga nama baik dan citra dan kehormatan universitas. Jangan sampai kegiatan yang kalian lakukan mencemarkan nama baik institusi di mana kalian belajar saat ini. Dan tentunya mematuhi semua peraturan yang berlaku. Kemudian etika dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan bahwa kalian sekarang mahasiswa,
pelajarannya lebih independen daripada sewaktu SMA dahulu. Jadi yang pertama, hadirlah tepat waktu sebelum dosen masuk dalam ruangan. Berpakaianlah secara rapi, persiapkan peralatan perlengkapan yang diperlukan, tidak melakukan tindakan atau ucapan yang dapat mengganggu proses perkuliahan, berani menyampaikan pendapat dengan santun, ya. Silakan berpendapat tetapi lakukan dengan santun atau dengan sopan, tidak menyinggung orang lain. Menandatangani daftar hadir dan selanjutnya, ya, kalian bisa baca nanti. Kemudian etika mahasiswa universitas dalam mengikuti ujian itu perlu diperhatikan. Intinya jangan sama sekali menyontek karena akan ada sanksi yang cukup berat jika ketahuan kalian menyontek, ya. Itu sangat tidak dibenarkan di dalam etika pendidikan tinggi. Kemudian etika yang berikutnya tentang larangan. Misalkan setiap mahasiswa dilarang untuk menghalangi atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar, ya, atau melakukan pemalsuan atas dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non-akademik. Poin nomor 2 ini sering sekali beberapa kali didapatkan atau dilakukan oleh mahasiswa dengan memalsukan tanda tangan dosen. Itu konsekuensinya sangat berat, ya. Jangan sama sekali memalsukan tanda tangan. Kemudian melakukan plagiat atau kecurangan dalam hal akademik. Plagiat itu maksudnya penyontekan karya ilmiah orang lain lalu kalian anggap itu adalah hasil karya kalian, itu sama sekali tidak diperkenankan. Itu adalah etika atau kejujuran secara universal di dunia pendidikan. Dilarang plagiasi. Kemudian dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus. Jadi peliharalah sarana dan prasarana yang ada di kampus, baik di laboratorium atau di ruang perkuliahan, karena itu akan digunakan seterusnya oleh adik-adik kalian nanti. Karena seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merawat itu adalah dari anggaran negara. Dan nanti kalian baca, ya, hal-hal yang perlu hal-hal yang dilarang selama perkuliahan. Saya harapkan kalian baca dengan baik dan kalian lakukan. Ya, di sini juga di dalam pasal 8 berbicara tentang etika hubungan mahasiswa dengan tenaga kependidikan atau pegawai administratif. Jadi bersikaplah sopan santun, ya, dengan tenaga akademik, tidak membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Nah, berikut ini di pasal yang berikutnya tentang penegakan kode etik. Jadi ada beberapa hal. Jadi jika seseorang mahasiswa kedapatan melakukan pelanggaran, maka akan diterapkan penegakan kode etik, dalam arti bahwa komite disiplin di tingkat fakultas akan melakukan rapat atau pertemuan jika mendapatkan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memutuskan hukuman ataupun sanksi yang diberikan oleh mahasiswa yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Nah, tetapi juga bahwa jika putusan sudah diambil, kalian bisa melakukan keberatan atau sanggahan terhadap apa yang sudah disampaikan. Intinya adalah peraturan-peraturan ini dibuat untuk menjaga supaya proses perkuliahan, proses pendidikan selama di universitas itu berjalan secara kondusif, ya. Kebebasan akademik itu dijunjung tinggi, tetapi kesantunan, kesopanan, ya, itu juga dijunjung tinggi. Jadi kebebasan yang bertanggung jawab, intinya kebebasan yang bertanggung jawab, tidak mengganggu orang lain, sehingga satu sama lain bisa saling menghormati, ya. Oke, presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, berguna untuk kalian selama kuliah di jurusan Teknik Mesin Drone. Saya mengucapkan selamat datang dan sukses untuk studi kalian ke depan. Terima kasih.